Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim di masa kecil beliau. Anak yatim dalam ajaran Islam itu posisinya sangat mulia. Bahkan pahala bagi orang-orang yang memelihara, menjaga, mencintai anak yatim, memperhatikan anak yatim, dijamin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sangat dekat dengan orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah abal yatama wal masakin. Nabi Muhammad itu bapaknya anak-anak yatim. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim, ya. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Sementara Nabi mengatakan ana wa kafil yatimi kahatain, aku yang menanggung hidupnya anak yatim. Kafil, bukan menyantuni saja. Kafil, mana anak yatim yang perlu aku pondokkan, saya biayai. Oke, selamat datang di Bebas Podcast. Bebas untuk ngomongin apa aja. Nah, pada hari ini kita kedatangan 3 orang tamu. Siapa mereka? Mereka ini adalah para ustadz. Saya di sini pengen cerita sedikit. Kemarin itu saya ketemu salah satu ustadz, ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya beliau itu menceritakan bahwasannya ingin membuat suatu acara, yaitu santunan anak yatim. Di situ langsung saya tertarik untuk membahas hal itu. Saya tertarik karena dulu juga saya sedikit belajar itu bahwasannya menyantuni anak yatim ini adalah suatu kewajiban, benar. Dan barokahnya sangat luar biasa, kemuliaannya. Mungkin nanti yang paling paham tentang hal itu adalah Ustadz tadi. Jadi kita di sini kedatangan 3 ustadz, coba kita sapa dulu. Yang pertama ada Ustadz Busiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, Hai. alhamdulillah sehat. Ya, amin. Itu kameranya disapa Ustadz. Halo, gitu Ustadz. Ya. Nah, di sini juga ada Ustadz Abdul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini gimana? Alhamdulillah lancar aja. Ya, Ini barengan tadi kan ya? Ya, barengan. Dengan janjian. Kebetulan kita juga sudah janjian sebenarnya. Iya. Nah, ini Ustadz Abdul Hadi. Beliau ini ketua Yayasan Nurul Ibadah. Yayasan Nurul Ibadah itu bergerak di bidang pendidikan non formal. Ada di situ madrasah diniyahnya. Ada TPQ-nya juga tadi ya? Iya, insyaallah. Dan kedepannya rencananya beliau ada cerita-cerita kan? Tadi ada cerita-cerita juga mau bikin pendidikan formal. Mungkin nanti istilahnya ada kawan-kawan yang ingin mendukung atau ingin menyekolahkan anaknya. Nanti kita kasih di link deskripsi alamat medsosnya, nomor yang bisa dihubungi, nanti kita cantumkan di situ. Nah, selanjutnya ada Pak Haji Abdul Husain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi kan tadi malam ya? Tadi malam itu rencananya mau jam 11 tadi ya? Iya. Mau siang, sekarang akhirnya undur sampai sore. Tapi setelahnya tetap semangat kan Pak Haji? Mungkin lagi ada kesibukan Iya. masing-masing. Tapi pada intinya kita hari ini ingin membahas tentang anak yatim berkaitan dengan acara yang mau para ustadz ini buat. Apa sih bentuk acaranya, seperti apa sih berkaitan dengan anak yatim itu, dan kenapa sih kita harus menyantuni anak yatim, kita harus merawat anak yatim, kita bertanggung jawab dengan anak yatim. Mungkin nanti kita akan mempertanyakan langsung kepada para ustadz di sini. Dan yang pertama saya ingin menanyakan nih, ini mau bikin acara apa sih Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercayakan oleh teman-teman atau para ustadz, dipercayakan untuk jadi ketua panitia penyelenggara memberi santunan anak yatim. Memberi santunan anak yatim sudah terjalan berapa tahun Ustaz? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun ya? jalan. Dan kali ini kita mudah-mudahan masyarakat Kota Waringin Timur atau masyarakat Sampit bisa mendukung atau minta dukungannya, sekaligus minta doanya, sekaligus minta dukungannya berupa
uang untuk anak yatim. Kan memberi santunan anak yatim tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Ya kan? Nah, kalau sendiri namanya surga pakai sendiri. Gitu ya. Mungkin gitu ya. Bisa. Berarti 5 tahun sudah ya? 5 tahun sudah berjalan. Berarti istilahnya itu juga hasil juga kerjasama dari kawan-kawan Iya, juga, hasil. masyarakat juga. Iya, iya. Berarti ini ada organisasinya nggak? Kalau sementara ini mungkin belum Ada. untuk kali ini. Untuk Mungkin kali ini. selanjutnya lebih panjang lagi. Mungkin Mm-mm. selanjutnya mungkin bisa ada organisasinya. Organisasinya. Kalau yang penyelenggaraan tahun-tahun kemarin, Gak ada, cuman insidentil gitu Iya. ya, bikin kepanitiaan. bikin panitiaan. Bikin terus, panitiaan, ngumpulin kawan-kawan, kumpulkan dana. Itu sebenarnya Pak Ji, kalau misalnya dibikinkan suatu wadah itu lebih luar biasa lagi. ya, alhamdulillah sekarang ini apalagi ketemu sama sampean ini bisa dimasukkan di medsos supaya ada siapa yang Ingin berkontribusi, ingin ikut andil gitu ya. andil di situ. Ya alhamdulillah. Nah, jadi ini teman-teman, memang istilahnya saya juga tertarik untuk membahas hal ini juga biar terpublikasi dengan baik juga. Jadi selama ini beliau-beliau ini melaksanakan ini secara spontan. Ini juga sebenarnya spontan. Ini pelaksanaannya tanggal berapa, Pak Ji? Tanggal 10 Muharram pelaksanaannya itu alamatnya di Jalan Sawahan Barat, Jalan Sulmutia. Pada tepatnya di rumah saya sendiri, di Musola Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Ya. Itu bertepatan tanggal 28 ya? Nah, tanggal 28. Jadi itu bertepatan dengan tanggal 28 ya, 28 Agustus. Itu hari Jumat kalau nggak salah ya? Hari Jumat malam Sabtu. Iya, Jumat ya. Jadi acaranya malam. Malam. Ba'da Pada maghrib sampai maghrib. selesai. Itu bentuk acaranya gimana tuh, Pak Ji? Bentuk acaranya nanti Ada tausiah juga ya? ada tausiah. Ya, insyaallah mungkin ada Ismail, Wagub. Wakil gubernur. Insyaallah kalau ada kesibukan ya. Oh, jadi sudah ada berhubungan juga sudah ya? Oh, jadi rencananya kawan-kawan, rencananya acara ini, acara santunan anak yatim ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Abah Habib Ismail bin Yahya. Luar biasa sekali, sudah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini dipublikasi dengan baik, luar biasa ini. Dan juga berarti ada tausiah dong di situ ya, tausiah dari Habib tadi. Permulaan acara Majelis Barokatul Mustafa pada maghrib, setelah pada maghrib terus sampai isya selesai langsung ada tausiah Habib. Oke, ini tuh nah. Ini saya juga pengen nanya ke Ustaz Busiri nih. Ustaz Busiri kan posisinya apa di sekretari apa di panitiaan ini? Wakil. Oh, wakil Mewakili Pak Haji Hussein. Oh, wakil Pak Haji Hussein. Jadi ini orang lapangan ini berarti suka merendah. Kalau Ustaz Busiri suka merendah, senyumnya itu memang luar biasa sekali. Jadi memang ini sejarahnya seperti apa sih, Ustaz? 10 Muharram itu di mana-mana tuh kayaknya tuh nggak ada. Sepengetahuan saya itu di Sampit ini nggak ada, tapi sepengetahuan saya itu nggak ada Jarang lah santunan, ya. jarang lah Jarang. sepengetahuan saya. Jadi kami kumpulkan teman-teman tuh ingin mengadakan santunan anak yatim. Yang pertamanya itu sekampungannya dulu. Pertama tuh di kampung dulu. Jadi yang kedua itu menyebar ya sampai sekarang ini diketahui orang banyak. Sampai ada yang mengikuti orang lain, ada yang mengikuti, alhamdulillah agak banyak lah yang minat. Jadi pertamanya itu memang belum dibentuk organisasi sih, karena kami percontohan jadi gitu. percontohan. Karena kami minim orang-orang yang mendorong untuk ke atas, maksudnya untuk dibuat gini nggak ada, belum ada masih. Supaya gini belum ada. Kebetulan ketemu dengan salah satu pemuda yang intelek lah. Bukan gitu, Ustaz. Ada ingin Kebetulan saja. Oke. Jadi istilahnya kan saya juga ingin berkontribusi juga dong saya dong. Oke. Jadi saya kan bohong misalnya kalau apa ya, peduli tapi tidak berkontribusi. Oke. Itu bohong gitu. Jadi istilahnya ini bagian juga kawan-kawan, saya juga mengajak pada kawan-kawan. Ayolah
dalam hal kebaikan itu jangan ngitung, jangan nanggung juga. Langsung aja ikut aja walaupun nggak paham ya, nanti kan istilahnya di sini ada ustadz juga yang menerangkan hal itu. Oh gitu asalnya. Tinggi. Jadi sudah 5 tahun ini. Kurang lebih berjalan 5 tahun. Kurang lebih berjalan 5 tahun ini. Ini berarti sudah masuk tahun ke-6 lah. Dah tahun ke-6 ini oleh Allah tuh dipertemukan dengan seorang pemuda yang ingin membawa ini lebih besar. Nah itu tadi dari Ustadz Busiri. Jadi memang beliau ini sangat luar biasa. Karena apa? Jarang sekarang itu orang-orang yang mau mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, mencurahkan materi itu untuk hal-hal yang istilahnya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Gitu. Jadi saya sebenarnya salut juga sama beliau ini. Bisa berkontribusi, apalagi istiqomah selama 5 tahun itu tidak mudah loh kawan. Itu tidak mudah. Jadi memang segala hal yang diniati dengan niat yang tulus itu insya Allah berkah Pak Ustadz ya. Di sini juga saya ingin nanya juga sebenarnya ke Ustadz Abdul Hadi nih. Kalau Ustadz Abdul Hadi ini kan istilahnya beliau punya pondok pesantren, beliau punya yayasan, beliau punya lembaga pendidikan juga. Pastinya lebih lah tentang pemahamannya tentang semua ini. Kalau saya sih pahamnya, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi pahamnya menyantuni anak yatim itu baik. Tapi kan kalau Ustadz Abdul Hadi bisa menerangkan lebih jauh gitu. Apalagi supaya kawan-kawan juga paham juga berkaitan dengan hal itu. Mungkin Ustadz Abdul Hadi bisa menjelaskan lah gimana sih, kenapa sih kok harus anak yatim, kok bukan ibu yatimnya? Ibu yatim berarti jandanya loh. Berarti jandanya. Ustadz Busiri langsung nunduk ya. Enggak Ustadz, bercanda Ustadz ya. Jadi kalau misalnya terlalu serius kan ya enggak anu juga Ustadz ya. Jadi itu mungkin Ustadz Abdul Hadi bisa menjelaskan lah kepada kita semua apa sih kemuliaannya, apa sih untungannya bagi kita sendiri, bukan bagi anak yatimnya. Saya rasa ini lagi Ustadz. Saya masih agak bingung Ustadz. Sedekah itu, konsep sedekah itu kan adalah untuk yang bersedekah dong ya. Keuntungannya loh, pahalanya. Bukan yang menerima sedekah kan? Dalam artian pahala kan? Iya. Dalam artian pahala kan yang bukan yang menerima sedekah yang dapat pahala, pasti yang memberi sedekah. Nah, kenapa sekarang itu ketika kita memberi sedekah, kenapa kita berharap terima kasih kadang-kadang? Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ini mindset yang salah menurut saya. Konsep sedekah itu tadi. Nah, mungkin untuk berkaitan dengan anak yatim ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan lah seperti apa kronologinya. Pertama, saya mengatakan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam sedikit, insya Allah akan memberi penjelasan dengan sekalipun agak simpel tentang masalah anak yatim. Dan sekaligus nanti penjelasan tentang masalah sedekah yang akan kita laksanakan di di kafalatul aitam. Kafalatul aitam. Oh, itu jadi istilahnya kepanitiaannya namanya kafalatul aitam. Dan bismillah, alhamdulillah kami di sini diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit menyumbangkan sumbangsih kita, kepedulian kita kepada anak-anak yatim. Dan kalau mengenai anak yatim ini ada dua sesi yang harus kita bahas. Karena di mana-mana dan setiap tahun terjadi ini anak yatim ini disantuni di bulan Muharram, pasnya tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa sih hubungannya antara bulan Muharram dengan anak yatim? Ya, betul. Padahal itu tidak ada ketentuan baik dari syariat atau tuntunan-tuntunan hadis, baik dari dalil-dalil yang lain, itu tidak ada hari tertentu untuk menantuni yatim. Harus 10 Muharram gitu. Ya, kita bebas saja. Kita bebas saja dalam menantuni anak yatim ini tidak ada terkait dengan satu waktu. Ya. Tapi kenapa sih kok selama ini sering terjadi, bahkan umumnya dirayakan di bulan Muharram? Ada apa sih di bulan Muharram ini sebenarnya? Itu saya juga perlu tahu, kawan-kawan biar tahu juga. Kenapa itu? Ini alhamdulillah
pada kali ini saya berusaha membawa teks penjelasan ya, yang mana teks ini sudah ditulis oleh salafus sholih. Salafus sholih tepatnya dalam sebuah kitab monumental yang sangat terkenal, kitab klasik, yaitu kitab di sini saya bawa teksnya, Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana di jilid kedua dan juz 2-nya, ini dalam Sahifah 302, di sana ada penjelasan hubungan antara bulan Muharram dengan anak yatim. Sementara akan kami baca di sini faidah, ada satu faidah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil sawma yaumin fis sanah wa huwa yaum Asyura. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil, telah mewajibkan atas bani Israil saumu yaumin bisanah, puasa satu hari dalam setahun. Jadi awalnya bulan Asyura ini, dulunya Allah ini telah mewajibkan kepada Bani Israel puasa, kewajiban berpuasa setahun sehari ya, setahun sehari aja yang diwajibkan. Lain halnya dengan umat-umat Nabi Muhammad, ini sebulan, setahun dalam sebulan. Dan hari ini wahuwa yaumu Asyura, hari ini adalah hari Asyura, tanggal 10 daripada bulan Muharram. Nah, ada apa di situ kok bulan Muharram? Bulan Muharram ini di sini fasumuhu wasa'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi mimmalihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi fasumuhu, kata Nabi. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita di hari Asyura ini sebenarnya bukan cuma dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, bahkan kita dianjurkan untuk membahagiakan keluarga-keluarga kita, bukan cuma anak yatim aja. Jadi bulan Asyura ini jangan cuma difokuskan kepada penyantunan anak yatim, terlebih lagi kita juga jangan sampai meninggalkan tentang kebahagiaan keluarga kita. Karena bohong juga Tante ya. Iya. Misalnya ingin membahagiakan orang tapi keluarga sendiri nggak dibahagiakan, nggak diperhatikan. Iya, gitu. Jadi apa hikmahnya di situ? Ya kata Nabi, apabila orang membahagiakan keluarganya di bulan Asyura tanggal 10, ya di bulan Muharram tanggal 10 bulan hari Asyura, ini akan Allah bahagiakan pula orang itu selama setahun. Artinya rezekinya akan diberi keberkahan, segala yang di aktivitas sehari-harinya akan diberi kemudahan dan kelancaran, juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hari-hari Asyura. Dan masih banyak lagi terkait dengan hari-hari Asyura, di antaranya yaitu Allah wa anzalallahu fihi at-Taurat ala Musa. Allah menurunkan di tanggal 10 Asyura ini, menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan juga wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Allah di hari Asyura bulan Muharram ini mengeluarkan Nabi Yusuf, membebaskan Nabi Yusuf dari penjara, yang dipenjara. Terus waradda fi ala Yaqub basarahu. Nabi Yaqub penglihatannya yang awalnya buta dikembalikan oleh Allah, kembali melihat sekedia kala. Artinya normal kembali. Ini kejadiannya pas di tanggal 10 bulan Muharram. Ini salah satu keistimewaan bulan Muharram. Terus juga Allah wa fi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah juga di hari Asyura ini memberikan ampun kepada Nabi Muhammad, ya ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, atas semua dosa-dosanya telah lalu dan yang akan datang. Ini Allah berikan ampun ini pas juga di bulan Asyura, di bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram. Terus di sini dilanjutkan oleh cerita daripada baginda Rasulullah SAW, wa man saqa fi yaumi Asyura syurbata ma'in saqahullahu yaumal atsil akbar ka'san lam yadma ba'daha abada.
Ini dilanjutkan kata Nabi, man wa man saqo, dan barang siapa yang memberi minum fi yaumi asyura, daripada di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, syurbatamain, minuman jenis air misalkan, sekalipun berbentuk air biasa saja, maka saqahullahu yaumal arsyil akbar ka'san lam yatma' ba'daha abadan. Maka besok di hari kiamat orang tersebut akan tidak diberikan rasa haus, artinya diberi minuman yang setelah meminum air itu besok di hari kiamat tidak bakalan haus selama-lamanya. Ini hikmahnya. Luar biasa sekali. Jadi Ustaz, ya. apalagi kita memberi air minuman kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, dan lagi memberi kebahagiaan yang lain pada anak yatim. Ini lebih utama lagi, lebih banyak lagi fadilah-fadilah dan pahala-pahala dan yang akan kita terima besok dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada bulan Asyura. Dan kalau kita sudah berbicara bulan Asyura, biasa ini identik dengan anak yatim. Apa sih keistimewaan daripada anak yatim ini? Nabi SAW mengatakan, kalau Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Ya kan, jadi kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim ini, ya, hakadha, bagaikan dua jari. Nabi memberi isyarat bisababatil wusta, ya, bisabah wal wusta, artinya jari telunjuk dengan jari tengah sedikit direnggangkan. Artinya apa? Cuma sedikit perbedaan antara kedudukan Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga besok. Nah, ini diantara keistimewaan anak yatim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada suatu ketika kejadian, atan Nabiyah sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi, ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dan mengadu tentang kerasnya hatinya. Ada suatu sahabat mendatangi Nabi, sahabat itu mengadu kepada Nabi tentang kerasnya hatinya beliau. Kenapa sih hati saya ini Rasul kok keras? Sulit menerima mau'idhah, sulit menerima nasihat dari orang lain. Wah, itu sekarang banyak itu tadi. Iya, banyak sekali. Ya. Banyak itu tadi. Itu terus gimana tadi? Ya. Terus dijawab oleh Nabi, qala atuhibbu ayyalina qalbaka wa tadraka hajatak. Nabi menjawab, apakah kamu senang untuk supaya hatimu menjadi lunak, lembut, dan hajat-hajatmu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dikehendaki oleh kata Nabi, arhimil yatim. Ya. Kasihanilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya, wa at'imahu min ta'mika. Ya. Dan kasihlah dia makan, wa'at'imhu, dan kasihlah dia makan, mintok mika, sebagian dari makananmu. Ini baru sebagian kata Nabi. Yalin qalbaka wa tadrak hajatak. Kalau demikian yang dikerjakan oleh kamu, maka hatimu akan lunak, akan lembut, dan semua hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan bagi orang yang menyantuni anak yatim. Jadi nanti orang yang menyantuni anak yatim itu di surga nanti posisinya sangat dekat dengan baginda Nabi. Setelah itu ketika kita masih hidup juga diberikan semua kemudahan gitu tadi. Iya. Dilembutkan hatinya. Ini luar biasa sekali. Dilancarkan rezekinya juga. Semuanya dilancarkan, dikasih sehat. Makanya betah status ini kan 5 tahun ini kan. Nah, mungkin lewat ini juga kita juga mau ngajak sih kepada kawan-kawan sekalian. Nantinya ke depannya ini nanti kita tulislah di sini lah nanti nomor rekeningnya, kontak person yang mau yang mau bisa dihubungi. Insyaallah nanti ketua panitianya Ustadz Bapak Haji Husain. Ya. Mungkin ada sedikit cerita lagi ya Tat ya? Ya. Gimana itu? Ini untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu nih ya. Tentu juga memotivasi kita, dan semoga para pemirsa pendengar ini termotivasi dengan adanya cerita atau kisah ini yang terkait dengan anak yatim. Ada sebuah cerita di situ, ada seorang warga Basrah pada waktu itu yang banyak sekali melakukan dosa.
Saking banyaknya melakukan dosa sehingga tidak ada warga yang mau, ini nggak ada yang mau, dihindari oleh semua warga. Suatu ketika orang itu meninggal karena sudah tidak disukai oleh warga, tidak ada satupun warga yang merawat jenazah. Sehingga keluarganya, istrinya bingung, Ustaz. Istrinya ini bingung karena tidak ada yang merawatnya. Sehingga istrinya ini berusaha mencari orang dibayar untuk perawatan suaminya ini. Pada akhirnya ada yang mau merawatnya, cuma setelah dibungkus, dirawat, tidak mau yang menyolati lagi. Tidak ada lagi yang mau menyolati. Semuanya pada lari. Ya. Karena istilahnya Tidak waktu mendekat. itu dia jahat gitu. Iya, saking jahatnya. Bahkan yang warga-warganya semuanya resah oleh akibat perilaku orang ini. Ya. Terus pada akhirnya orang ini karena istrinya resah dibawa sendiri oleh istrinya, mau dikuburkan di tengah hutan. Setelah nyampe di hutan, kok tiba-tiba sang istri ini melihat sebuah gubuk, dan di situ ditempati, anggaplah wali, jarang sekarang nih anggap wali. Nah, wali itu turun dari gunung, dari tempatnya turun untuk merawat sang pemuda orang yang mati tadi, yang meninggal tadi, yang jual dosa tadi ya. Hanya dirawat, setelah dirawat selesai, tersiarlah keadaan seperti ini, keadaan perawatan sang wali tadi didengar oleh warga-warga yang lain. Karena mendengar ada orang wali yang merawat seperti itu, semuanya takjub, keheran-heranan. Kenapa kok bisa seorang wali ini merawat itu padahal orangnya banyak dosa. Semuanya pada mendatangi wali-wali tadi dan bertanyakan itu. Nah, setelah mempertanyakan dijawab oleh wali bahwa dalam mimpinya wali ini ada sebuah suara memerintahkan wali ini untuk merawat orang itu. Setelah itu ditanya lagi, kok bisa seperti itu? Nah, wali ini nggak ngerti juga, lalu manggil istrinya, ditanya, apakah ada apa perbuatan dari suamimu selama hidupnya? Ya, dijawab oleh istrinya ini seperti yang dibicarakan oleh warga-warga sekitar wali, kiai gitu. Terus tolong diingat-ingat apakah ada dari salah satu perilaku atau amal soleh yang dilakukan oleh suaminya ini. Setelah diingat-ingat, ternyata istri ingat ada tiga amal soleh yang sering dilakukan yang tidak pernah tinggal oleh suaminya. Di antaranya adalah selalu menyantuni anak yatim. Sehingga dengan menyantuni anak yatim ini, oleh Allah semua dosa-dosanya dimaafkan. Sehingga pada akhirnya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali. Ini cerita singkatnya seperti itu. Ini kayaknya setelah ini auto nyantuni anak yatim semua ini. Amin. Ya. Kalau kita ingin surga nggak ada yang gratis. Betul. Harus ada pengorbanan, harus ada. Ya. Ini sedikit untuk memotivasi kita dan warga-warga, khususnya warga Kotim, ya, Kota Waringin Timur. Bukan seperti orang naik pesawat kan harus ada tiket dulu. Betul, iya. Jadi tiketnya itu apa? Kalau mau ke surga tiketnya apa? Ya buat soleh. Salah satunya apa yang sekarang dalam waktu dekat ini bisa kita lakukan adalah menyantuni anak yatim. Lewat kafalatul aitam ini kita mengadakan santunan anak yatim. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin nyumbang nanti bisa ini rekening bawah ini, nomor yang bisa dihubungi juga ini. Dicatat, sebarkanlah pesan-pesan kebaikan ini kepada keluarga, teman, saudara, dan masyarakat. Iya. Mungkin itu. Mungkin ada pesan juga dari Pak Haji Hasan berkaitan dengan pelaksanaan ini. Ya, pesan saya cuma untuk warga Sambit. Ya, kan nanti kalau ada di medsos, kita tahu ada kelebihan uangnya, tolong di Amerika di rekening. Ada rekeningnya. Rekening apa Ustaz? BCA, BNI. Nanti adalah nanti ya. Ada di situ nanti. Ya kalau ingin masuk surga. Nanti kalau misalnya ada yang pengen ikut nih untuk memeriahkan nih, untuk membantu nih, bisa langsung datang juga nggak? Bisa langsung datang. Wah. Bisa langsung datang ke tempat acara. Tempat acaranya ya. Iya, Nanti ya. Nah, ini tempat acaranya nanti di sini nanti. Tempat acaranya musola apa namanya? Al-Muhajirin. Musola Al-Muhajirin, Sawahan Barat, Jalan Cutmutia. Jalan Cutmutia. Sawahan Barat itu. Mungkin dari Ustaz Pusiri ada tambahan lain nggak? Kayaknya Ustaz Pusiri ini diam-diam itu menghanyutkan teman-teman. Kadang-kadang itu yang diam-diam ini kadang-kadang
Kenapa? Ngantuk Tat? Enggak. Enggak ngantuk, Cuma lagi menyimak kawan-kawan. kiraan hanya beliau-beliau menyentuh hati. Itu yang paling penting. Ketika hati tersentuh itu kan semuanya itu berjalan dengan lancar, nyaman gitu kan Ustaz ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan kawan-kawan Tat? Ada yang mau disampaikan sedikit, semoga menjadi renungan kita bersama. Anak yatim ini menurut saya gak cukup disantuni setiap setahun sekali. Jadi alangkah baiknya kita ini memikirkan di selain bulan ini pendidikannya atau apa, kita sama-sama memikirkan gimana caranya. Jadi kalau ada teman-teman ada pemikiran yang menyangkut itu, tolonglah gabung dengan kami. Kafalatul aitam itu tadi ya. Tolonglah gabung dengan ini, berilah masukan kami seperti apa, dibina seperti apa. Karena anak yatim ini bukan cuma sebulan makannya. Oh iya. Apa sehari. Jangankan anak yatim, anak yang nggak yatim juga nggak sebulan juga ya. Beliau memerlukan dana pendidikan, apa masa depannya seperti apa. Jadi kita inilah yang bertanggung jawab. Betul. Jadi cuma itu dari saya, mudah teman-teman mau berpartisipasi untuk ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ustaz Abdul Hadi nih, ini ada pesan nggak nih? Terutama ini yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab tentang hal ini adalah pemerintah. Karena pemerintah itu adalah umaro, kan? Wali-walinya Allah di bumi kan, untuk mengatur hal itu, mengatur dunia seperti apa, itu ya pemerintah. Mungkin ada pesan nggak? Ini pemerintah kita di Kabupaten Kutaring Timur ini, Ya, terutama di di Kementerian Agama ya. Apa tuh? ya harapan kami kepada seluruh pemerintah, baik dari Departemen Agama dan juga jajaran-jajaran pemerintah-pemerintah yang lain. Harapan kami supaya program kami ini disupport, ya dibantu dan dilindungi, bahkan dibimbinglah, diarahkan ke hal-hal yang insya Allah pada nantinya dengan barokahnya santunan anak yatim ini, kita khususnya Kota Waringin Timur ini menjadi kota atau daerah yang aman, tentram, harmonis, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udah, mungkin itu kawan-kawan sekalian, jangan lupa klik subscribe, like dan komen berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pelaksanaan santunan anak yatim ini, berkaitan dengan pelaksanaan santunan anak yatim ini. Mungkin kawan-kawan yang mau bergabung, yang mau langsung, kalau misalnya istilahnya tidak bisa untuk datang atau hadir, atau mau menyumbang berupa uang, bisa di rekening ini dan bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp ini, atau langsung datang ke Masjid Musola Al Muhajirin, Jalan Cut Mutia, Sawahan Barat, Sampit, Kota Waringin Timur. Ya, mungkin itu saja dari kita. Semoga podcast kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Karena istilahnya ini juga bagian dari kita untuk mensyiarkan kebaikan. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.